Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar keperawatan. Jadi video ini saya buat untuk menjadi referensi bagi siswa-siswi SMK Kesehatan Karya di Husada Rakam untuk mata pelajaran konsep dasar keperawatan. Jadi ini video ini sebagai pengantarnya saja. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Oke, jadi kalau misalnya kita mau ngomongin keperawatan itu tidak akan lepas dari sejarah keperawatan. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana sejarahnya, bagaimana awal mula perawat itu, keperawatan gimana berkembangnya. Jadi sejarah keperawatan itu bisa kita mulai dari ini dulu, membahas tentang dasar dari ilmu keperawatan. Dasarnya adalah sebenarnya mother instinct. Jadi insting seorang ibu dalam merawat anaknya yang sedang sakit. Kemudian kita lanjut ke masa peradaban kuno ya. Jadi pada awalnya memang segala macam penyakit itu selalu dihubung-hubungkan dengan tahayul atau dunia magis ya, magic. Jadi mungkin kalau zaman sekarang itu lebih dikenal dengan santet, misalnya guna-guna dan sebagainya. Jadi dulunya orang sakit itu dianggap bahwa orang tersebut itu terkena santet atau guna-guna, sehingga cenderung kalau ada orang sakit, ini masih juga sih pada zaman sekarang, kalau misalnya ada orang sakit itu lebih banyak yang ke dukun atau orang pintar. Nah, lanjut ke keperawatan pada dunia modern, ini tidak akan lepas dari peran atau jasa seorang yang bernama Florence Nightingale ya. Jadi Florence Nightingale ini yang sampai sekarang itu dikenal sebagai ibu perawat ya. Apa jasanya? Ya, jadi jasa beliau adalah salah satunya ya. Jadi salah satunya beliau ini adalah yang dianggap mengangkat martabat perawat pada masa itu, karena pada zaman dulu itu profesi perawat itu dianggap sebagai sebuah profesi yang rendah ya, jadi dianggap dipandang sebelah mata. Pada zaman itu juga perawat lebih banyak atau didominasi oleh wanita. Nah, jadi si Florence Nightingale ini yang kemudian berhasil mengangkat martabat profesi perawatan sehingga diakui oleh dunia pada waktu itu. Karena jasa-jasanya ini, Florence Nightingale kemudian dijuluki sebagai Lady with the Lamp, seperti namanya Lady with the Lamp, wanita dengan lampu ya. Jadi beliau dianggap sebagai pembawa cahaya pada masa itu ya. Jadi si Florence Nightingale ini mengembangkan suatu model praktik asuhan keperawatan yang menyatakan bahwa kondisi sakit seseorang itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi lingkungan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang. Oke, kalau tadi itu secara umum, sekarang kita lanjut ke perkembangan perawat di dunia di benua Asia ya, khususnya di Timur Tengah. Ya, kalau di Timur Tengah itu berkembang sesuai dengan lahirnya atau berkembangnya agama Islam pada waktu itu. Jadi memang bangsa Arab pada waktu itu sedang berkembang pesat, khususnya dalam bidang pengobatan dan perawatan. Al-Quran pada waktu itu bukan hanya dianggap sebagai digunakan sebagai kitab suci, tapi juga digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengobatan dan keperawatan pada masa itu. Tokoh keperawatan yang terkenal pada masa itu salah satunya adalah Rufaidah ya. Rufaidah. Selanjutnya kita akan membahas tentang dunia keperawatan atau perkembangan ilmu keperawatan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu dibagi dua. Jadi pada masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan ya. Pada masa sebelum kemerdekaan ini juga ada beberapa tahap, karena waktu itu Belanda kan pertama datang tuh dengan VOC-nya, baru setelah itu masuk Inggris,
Setelah itu lagi masuk Belanda di tahap kedua. Di masa Belanda tahap pertama itu sudah didirikan rumah sakit ya, Binnenhospital namanya, Binnenhospital. Cuma memang fokus merawat tentara-tentara Belanda, korban perang dan sebagainya. Jadi tidak untuk rakyat jelata atau rakyat pribumi pada waktu itu. Tapi memang tenaga perawatnya itu diambil dari penduduk pribumi. Cuma perannya itu hanya sebagai penjaga orang sakit, atau waktu itu dikenal dengan Zikan Opasser ya waktu itu. Setelah itu kemudian masuk Inggris. Nah, pada waktu Inggris ini pada masa dipimpin oleh Raffles, Jenderal Raffles. Itu sudah mulai dunia bidang kesehatan itu sudah mulai menyentuh ke rakyat. Ya, jadi karena mereka punya moto kesehatan dan milik manusia, sehingga rakyat pribumi pun juga menurut mereka itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian datang lagi Belanda pada tahap kedua. Nah, di sana dibangun lagi rumah sakit khususnya di Jakarta pada waktu itu, karena Jakarta merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan pada masa itu. Nah, pada masa ini sudah mulai dipekerjakan perawat dari pribumi. Ya, kalau yang misalnya di tahap pertama tadi hanya sebatas penjaga orang sakit, di tahap kedua ini perawat-perawat dari pribumi itu sudah mulai lebih luas lagi cakupan tugasnya. Jadi bukan hanya sebagai penjaga orang sakit, tapi dokternya memang masih dari Belanda, didatangkan dari Belanda, sehingga dari sini sebenarnya mindset kalau perawat itu di bawahnya atau asistennya atau pembantunya dokter, karena memang dari waktu itu pada zaman Belanda itu perawat-perawat yang dari pribumi itu diperintahkan, dikontrol langsung oleh dokter-dokter yang dari Belanda. Nah, sebenarnya setelah Belanda jilid 2 ini ada masuk lagi kan Jepang kan, mungkin kalian sudah tahu. Nah, cuma memang pada masa penjajahan Jepang itu sudah semakin mundur lagi perkembangan keperawatannya. Nah, kemudian setelah kemerdekaan itu mulai banyak dibangun rumah sakit, kemudian dibangun juga balai pengobatan. Ya, jadi yang paling penting di tahun-tahun ini tahun 1952 itu sudah mulai didirikan sekolah perawat di Indonesia. Sedikit kita bahas tentang tadi. Jadi pada masa Belanda itu perawat itu terkesan jadi pembantunya dokter. Dan mungkin sebagian dari kalian juga berpendapat seperti itu. Jadi kalian berpendapat bahwa dokter itu di bawahnya perawat itu di bawahnya dokter, atau perawat itu pembantunya dokter. Apakah seperti itu? Ya. Jadi kalau zaman sekarang itu orang-orang beranggapan, bukan semua orang sih memang, tapi orang-orang beranggapan bahwa perawat merupakan bagian dari dokter kan. Jadi dengan demikian dokter berhak mengendalikan aktivitas perawat terhadap klien. Jadi perawat itu di bawahnya dokter, jadi perawat itu nunggu perintah dokter, ya seperti itu yang kesannya yang seperti yang kondisi saat ini. Padahal seharusnya ya dokter itu juga sama kayak perawat, jadi merupakan bagian dari perawatan atau proses penyembuhan klien. Jadi harusnya perawat dan dokter itu kolaborasi sifatnya, jadi kerjasama, bermitra. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dan saya rasa juga memang semua tenaga medis, artinya apoteker, kemudian fisioterapi, kemudian ahli gizi itu tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Jadi sifatnya adalah mitra, kerjasama. Ya, ini mungkin contoh ya. Pada waktu saya praktek dulu di rumah sakit provinsi di Mataram, itu banyak sekali mahasiswa kedokteran yang sedang koas atau sedang praktek pada masa itu. Justru banyak berkonsultasi atau
berdiskusi dengan perawat pada waktu itu. Saya lupa nama perawatnya, cuma beliau waktu itu adalah kepala ruangan. Jadi bukan hanya mempelajari tentang ruang lingkup perawat, tapi memang perawat juga mempelajari tentang beberapa dasar dari tenaga medis yang lain. Kayak misalnya di bidang farmasi, perawat juga harus mengetahui dosis obat, kemudian gimana proses proses atau cara kerja obat itu, kemudian bagaimana cara obat tersebut diberikan. Itu juga perawat juga harus menguasai hal tersebut, karena bagaimanapun juga nanti beberapa tindakan pemberian obat itu juga akan dilakukan oleh perawat. Kemudian contoh yang lain misalnya tentang penyakit, ya mungkin kalian berpikir kalau penyakit itu hanya harus dikuasai oleh dokter, padahal memang di kuliah keperawatan, di pendidikan keperawatan itu juga dipelajari tentang penyakit, proses penyakit, tanda dan gejala, bagaimana penyakit tersebut bisa terjadi sampai penyembuhannya. Karena pada saat menghadapi klien ya yang notabene sakit, ya, itu nanti perawat juga harus mengetahui teknik-teknik atau dasar-dasar penyakit tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses perawatan. Itu. Dan yang lebih penting lagi adalah tugas perawat itu bukan hanya pada saat klien sakit, tapi bertanggung jawab juga pada saat klien sehat atau masa pemulihan. Sehingga ruang lingkup tugas perawat itu pada saat sehat dan sakit, itu yang perlu kalian ingat ya. Oke, untuk kali ini cukup ya. Nanti mungkin selanjutnya kita akan diskusi lebih jauh lagi tentang apa saja konsep dasar keperawatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.